Baiklah Pak, perkenalkan nama saya Moses Romulus Simangunsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011. Saya dari kelas 12 IF1. Di sini saya akan menjelaskan praktikum ke-6 dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dengan judul praktikumnya itu yaitu untuk exception handling. Jadi di praktikum ke-7 ini kita memiliki dua buah kriteria yang penilaian bobotnya itu masing-masing 50%. Yang pertama itu untuk latihan exception handlingnya, yang kedua itu untuk studi kasusnya. Jadi ini untuk foto praktikan bersama rekan kerja. Lalu di sini penilaian observasi. Untuk penilaian terhadap diri sendiri itu dari 5 indikator dan skalanya itu 1 sampai 5. Untuk indikator yang pertama, kepatuhan terhadap prosedur itu 5, kemampuan penyelesaian tugas 3, kerja sama tim 4, inisiatif dan problem solving 3, kedisiplinan dan etika kerja itu 4. Lalu yang selanjutnya penilaian terhadap rekan kerja. Rekan kerja saya yang pertama itu Jai Kristotruli dengan NIM 11S23012, lalu Wahyu Rizky F. Simanjorang dengan NIM 11S23040. Untuk skala dan skala dari penilaiannya dapat dilihat di layar. Lalu yang selanjutnya itu kita masuk ke laporan praktikum. Yang pertama itu latihan exception handling. Untuk latihan exception handlingnya sudah saya lakukan semua. Jadi semua semua latihan sudah saya lakukan. Kita tinggal masuk ke studi kasusnya saja. Jadi studi kasusnya itu untuk kita lihat di sini kita memiliki sebuah kelas yang bernama student yang berfungsi untuk menyimpan data-data dari si studentnya. Jadi di sini kita dapat lihat kita menggunakan 3 buah import yaitu locale, macher dan pattern. Ya ini berfungsi untuk supaya memudahkan kita lah untuk memudahkan kita untuk supaya bisa mengakses metode-metode atau bawaan dari si Java-nya. Lalu yang selanjutnya itu kita masuk ke kelas studentnya. Di sini ada beberapa buah atribut. Yang pertama itu total instance. Total instance ini berfungsi untuk menyimpan berapa banyak sih student yang kita miliki. Lalu selanjutnya itu kita memiliki ID dari si studentnya itu 0. Lalu string name untuk nama, age untuk umur, score untuk skornya. Skor dari si si studentnya. Jadi si student ini memiliki ibaratnya memiliki 5 buah atribut lah. Lalu kita membuat student dengan parameter string name, integer, age, dan double score. Jadi si student ini memiliki nama, umur, dan skor. Skornya itu bertipe data double. Jadi bentuknya itu bisa desimal. Lalu yang selanjutnya itu di sini ada pengecekan jikalau nama itu ini kan match tadi itu kita gunakan di sini tadi. Kita menggunakan metode matcher ini. Jadi dicek jika inputan nama dari si pengguna itu eh, tidak dari A sampai Z yang huruf kecil atau A sampai Z yang huruf besar, maka si program akan mencetak pesan nama hanya boleh terdiri dari karakter alfabetik. Lalu dicek juga jika umur kurang dari 0, maka umur tidak boleh negatif. Lalu dicek skornya tidak boleh negatif dan tidak boleh melebihi 100 menggunakan atau ini. Jadi setiap ini akan dikasih pesan-pesan kesalahannya untuk mencari kesalahannya. Lalu total instance itu defaultnya 0. Lalu setiap kali student ditambahkan maka kita akan menambahkan 1. Lalu ini untuk si name instance kan ID itu kan mulai dari 1 harusnya. Jadi kita mengikuti si instance-nya lah. Lalu ini name untuk S dan skornya. Lalu kita membuat getter dan setter. Untuk set name sudah dijelaskan tadi, dan untuk kondisi-kondisinya juga untuk getter dan setter age-nya juga atau umurnya juga sudah dijelaskan tadi, dan skornya dan setter untuk skornya sudah dijelaskan. Lalu di sini kita mengimplementasikan metode yang bernama toString. Jadi metode toString ini pada awalnya sudah ada di kelas objek, tapi kita mengimplementasikan ulang. Jadi kita merombak supaya formatnya seperti ini, supaya mengikuti dari test case-nya. Lalu kita masuk ke kelas app. Di kelas app ini
kita memiliki dua buah ini. Jadi dua buah objek. Yang pertama itu release student, lalu untuk file name-nya itu file name dari file name kita itu yaitu student.txt. Namanya ini nggak bisa diganti lagi jika di bawah ingin diganti, karena ini sudah dikasih kata kunci final, jadi student.txt ini nggak bisa diganti lagi namanya. Lalu kita masuk ke fungsi atau metode atau apalah gerbang dari ininya lah, mainnya lah, untuk memulai program supaya bisa dijalankan. Jadi di sini kita masuk ke try and catch, yaitu exception handlingnya. Inilah exception handling itu. Jadi sedikit saya jelaskan, try and catch itu jadi baris try itu mengumpulkan semua baris-baris code yang bisa pokoknya bisa memberikan kemungkinan untuk terjadi kesalahan lah. Jadi mau itu kesalahan dari runtime atau ketika compile, dikumpulkanlah baris-baris code itu ke dalam si try, lalu catch itu berfungsi untuk memberikan jalan keluar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ibaratnya, kayak saya kasih contoh, ketika pengguna itu harusnya menginputkan integer untuk dari nama, atau harusnya menginputkan angka untuk umur, kan umur itu harusnya angka. Jadi jika pengguna menginputkan string atau kata-kata atau ini entah apalah diinputkan selain dari angka lah, maka si program akan mencetak pesan kesalahan entah apalah. Pokoknya supaya program itu tetap berjalan terus. Nah, itulah kegunaan dari exception handling ini. Nah, marilah kita masuk ke kondisinya. Di sini kita melihat ada kondisi untuk menghapus file. Jadi jika eh, panjang dari file itu lebih besar dari 0 dan argumennya itu 0, atau eh, jadi di sini apa jika equal dengan reset, atau nantilah saya akan jelaskan bagaimana penggunaan dari delete file ini. Jadi kita menggunakan kata kunci resetnya. Nanti saya akan jelaskan. Lalu di sini init file, ini berfungsi untuk meload data atau meload file berisi student tadi. Lalu kita membuat scanner untuk input dari pengguna. Lalu di sini ada variabel boolean is exit untuk bagian inilah, bagian loopingan untuk menunya lah nanti. Lalu jika kondisi ini terpenuhi, bahwasanya is exit ini masih terpenuhi, maka ini akan looping terus sampai pengguna menginputkan X lah. Lalu kita memanggil 3 buah metode di sini, yaitu metode display untuk menampilkan list dari mahasiswa, stats untuk menampilkan stat atau skornya dari mahasiswa, lalu display menu untuk menampilkan menu. Jadi kita lihatlah di sini, si program mencetak pesan pilihan yang menginformasikan kepada pengguna bahwasanya kita masuk ke menu. Itu pilihannya itu ada 1, 2, dan X. Lalu di sini ada scannernya untuk menerima inputan penggunanya. Inputan pengguna disimpan dalam option. Lalu di sini ada switch untuk optionnya. Ketika optionnya itu adalah 1, maka handle add student dipanggil. Metode handle add student ini dipanggil, yaitu untuk menambahkan data dari mahasiswa. Lalu selanjutnya delete student untuk menghapus data dari mahasiswa. Lalu selanjutnya itu kondisi ketika X. Jika X kondisinya, maka kita akan keluar dari aplikasi atau keluar dari menunya, pokoknya keluar dari aplikasi lah. Lalu ketika X masih is exit di set menjadi true. Kan pada awalnya si is exit ini false. Jadi selama kondisi si is exit ini tidak pokoknya selama kondisinya itu tidak true, maka si program akan terus berjalan terus. Ini akan terus berjalan. Nah, ketika dia true, maka kondisi ini akan terpenuhi, maka dia akan keluar. Kan ini udah true. Jadi dia akan keluar dari aplikasi, lalu dia akan break, lalu di default juga
Ini default adalah kondisi ketika kan inputan kita itu 1, 2, dan X. Jadi ketika inputan kita ibaratnya 3 atau pokoknya selain dari 1, 2, dan X, maka si program akan mencetak pilihan tidak dimengerti. Lalu ketika keluar dari aplikasi, kita akan si metode save data to file akan dipanggil yang berfungsi untuk menyimpan data-data dari studentnya, entah itu ketika kita menambahkan student atau menghapus student. Lalu di sini untuk si catch-nya, ini kan kita masukkan ke dalam baris ini semua masuk dalam baris code ini semua masuk dalam si try-nya, try dari ini. Nah, baris ini semua kan masuk dalam baris try. Jadi untuk catch-nya itu terjadi kesalahan. Nanti akan diberikan message kesalahan apa yang terjadi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke metode yang bernama display student list, yaitu untuk tampilan dari daftar mahasiswa yang tersedia. Jadi si program akan kita daftar mahasiswanya, lalu dicek kondisi jika daftar mahasiswa itu kosong, yaitu isEmpty dicek menggunakan metode isEmpty ini, maka si program akan mencetak tidak ada data mahasiswa tersedia. Lalu else-nya itu ya kondisi ketika ada data mahasiswa, maka data mahasiswa akan dicetak gunakan sistem output learning baris codingnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke display stats yang berfungsi untuk menampilkan stats atau skor dari mahasiswa. Jadi fungsi ini menampilkan skor tapi dalam bentuk rata-rata. Jadi rata-rata dari total mahasiswa yang kita tambahkan. Jadi di sini disimpan rata-rata stats dari skor mahasiswa itu disimpan dalam average score ini. Lalu disimpannya itu dalam tipe data double. Lalu semua student akan diiterasi dan di setiap iterasi akan diambil skor dari mahasiswanya. Lalu dot average ini kita menggunakan metode average untuk merata-ratakannya. Lalu ini kondisi ketika rata-rata atau skor dari mahasiswa itu adalah 0,0. Lalu di sini kita mencetak si program mencetak stats menunjukkan bahwa kita sedang menggunakan atau kita sedang melakukan uh, kita sedang melakukan metode untuk mendisplay statsnya. Jadi di sini akan ditampilkan kan average score ini berfungsi untuk menyimpan, akan ditampilkan dalam bentuk dua angka di belakang koma. Lalu selanjutnya itu untuk display menunya, metode display menu yaitu untuk menu-menu yang kita melihat itu yaitu 1, 2, dan X. Jadi di sini dicetak menu supaya pengguna mengetahui bahwa kita di dalam aplikasinya kita dalam menu lah. Lalu selanjutnya kita masuk ke metode yang bernama handle as student, yaitu untuk menambahkan mahasiswa dan data-datanya. Jadi di sini diminta nama, itu masuk dalam try and catch ini. Jadi dia akan masuk ke baris try ini. Dia akan meminta nama mahasiswanya. Lalu dia akan meminta umur dari mahasiswanya dengan mencetak age ini supaya pengguna mengetahui. Lalu disimpan dalam di sini age-nya itu disimpan dalam bentuk string. Supaya apa? Supaya ketika kita mengkonversinya ke dalam integer, kita mengetahui bahwasanya inputan yang diberikan pengguna itu adalah angka enggak sih. Jadi kita membuatnya dalam bentuk string. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini ada try. Jadi ketika age itu dikonversi ke string, kan ada kan inputan pengguna itu ketika si pengguna itu menginputkan umur dari studentnya itu berupa string. Nah, ketika dikonversi dia itu angka itu kan pokoknya ketika angka itu diinputkan dia akan
dia akan diubah ke string. Nah, jikalau ada kata-kata misalnya seperti inilah, misalnya kata-kata, dia akan ketika diubah dia tidak bisa. Jadi itulah maka di throw lah, dilemparlah dilemparlah pesan bahwa for input string apalah misalnya inputan mereka itu. Lalu untuk selanjutnya skor hampir sama saja. Jadi skor itu pada awalnya adalah string, lalu dikonversilah menjadi integer nanti. Lalu ketika tidak bisa, maka akan dicetak pesan kesalahan seperti ini. Nah, di sini kondisi ketika berhasil menambahkan, lalu si student ditambahkan menggunakan metode add ini, lalu disimpan ke variable student dengan tiga buah parameter ini, yaitu name, age, dan score. Nah, di sini akan dicetak pesan bahwa berhasil menambahkan data mahasiswa baru. Lalu di sini ini kan udah masuk ke dalam try ininya semua. Ini semua masuk dalam try-nya. Maaf. Nah, ini jikalau ada kesalahan di setiap baris yang saya tandai ini, maka si program akan mencetak terjadi illegal argument exception lalu get message, yaitu salah satu dari sini atau enggak yang ini. Salah satu dari sini lah pokoknya. Jadi kita akan mendapatkan dua buah pesan kesalahan ketika terjadi kesalahan pada inputan age atau skornya. Lalu yang selanjutnya maksud saya metode handle delete student, yaitu untuk menghapus data mahasiswa dengan parameter scanner atau scanner SC. Di sini memberikan pesan menghapus data dengan ID. Jadi kita di si program membuat pesan menghapus data supaya pengguna mengetahui bahwa kita sedang ingin menghapus data, lalu diminta ID-nya dengan membuat pesan seperti ini supaya pengguna tahu ID-nya itu. Lalu ID-nya itu sama seperti yang tadi dalam bentuk string harusnya. Jadi ketika diubah, jikalau jadi dia itu akan disimpan di target ID. Dia target ID ini yang berfungsi untuk menyimpan ID dari mahasiswa yang ingin dihapus ininya. Lalu di sini ada optional student found student, yaitu ini berfungsi untuk menyimpan data dari mahasiswa dengan ID yang ditemukan lah untuk dihapus datanya. Nah, ini dicek menggunakan filter ini dengan get ID-nya. Jikalau sama dengan target ID, maka dihapus. Lalu selanjutnya kondisi ketika kita berhasil menghapus datanya. Lalu ini kondisi ketika data mahasiswa tersebut tidak tersedia. Ini kondisi ketika pokoknya kita memiliki 5 buah, ibaratnya kita memiliki 5 buah student. Kita ingin menghapus student yang ke-6, kan itu tidak mungkin. Maka si program akan mencetak data mahasiswa tidak tersedia. Lalu ini kondisi ketika pengguna itu tadi, kan ini kan pada awalnya dalam bentuk string inputannya. Nah, catch-nya itu bahwasanya inputannya itu selain dari angka, maka akan di catch lah ID harus berupa angka gitu, supaya menangani kesalahan dari pengguna ketika menginput yang selain angka. Lalu yang selanjutnya itu metode init file, yaitu untuk membuat file. Ini simple saja, yaitu pokoknya untuk membuat file, yaitu file student.txt kita ini. Nah, di sini kan sudah tersimpan file, berarti yang menyatakan bahwa ini udah pernah saya jalankan sebelumnya. Nanti akan saya jelaskan untuk delete-nya, yaitu delete file ini. Ini untuk delete file, yaitu menghapus. Kita bisa menghapus ini nanti. Data dari student ini kita bisa hapus nanti. Jadi setiap kali kita kan di sini nantilah ketika saya jalankan pasti data yang tersimpan itu masih data yang ini tadi.
data yang ini tadi karena belum kita hapus. Nanti bisa kita hapus. Nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini dicek kondisi jika file itu masih exist atau masih ada, maka si file akan dihapus menggunakan metode delete ini. Lalu yang selanjutnya itu untuk menyimpan data file itu. Jadi setiap di sini dia masuk ke dalam try and catch-nya. Jadi setiap student akan setiap student pokoknya setiap data dari mahasiswa itu akan diiterasi ke student ini, variabel sementara ini. Lalu ini untuk apanya? Menyimpan data dari mahasiswa berdasarkan formatnya. Jadi formatnya itu seperti ini, dapat kita lihat. Nah, inilah formatnya dari mahasiswa itu. Jadi dia dibagi ke dalam 3 buah bagian. Jadi name. Jadi di sinilah untuk name, ini untuk age, dan ini untuk score. Jadi dibagi terhadap 3 bagian lah data dari mahasiswanya. Lalu dicetak menggunakan write ini metode write, yaitu si lainnya. Inilah dalam bentuk format seperti inilah, lalu akan dicetak menggunakan metode write. Lalu di sini kondisi ketika kita berhasil, maka si program akan mencetak berhasil menyimpan data. Lalu ini ketika salah satu dari baris code ini mengalami kesalahan, maka si catch akan berfungsi untuk mencetak gagal menyimpan data. Pokoknya salah satu dari sini terjadi kesalahan, si catch ini yang berfungsi untuk memberikan pesan kesalahan bahwa gagal menyimpan data. Lalu ini untuk load atau membuka data atau mengakses lah, ibaratnya mengakses data dari file yang kita miliki. Sini kita membuat array list dari student dengan nama loaded students. Jadi berfungsi untuk menyimpan data dari mahasiswa yang ingin diakses atau di load datanya. Di sini kita masuk ke try and catch-nya. Di sini ada while. Jadi setiap data mahasiswa ini akan dibaca sampai tidak ada lagi, yaitu ini sampai nulin lah. Dia akan disimpan dalam si line. Dia akan dibaca data-data mahasiswanya. Lalu kita masuk ke try and catch. Di sini akan dicetak pesan berhasil membuat data. Bahwasanya ketika ini berhasil, itu untuk membuat semua datanya itu, setiap line-line datanya. Lalu si program mencetak berhasil membuat data. Di sini ada baris code yang berfungsi untuk split atau membagi data mahasiswa itu berdasarkan garis lurus seperti ini. Jadi setiap data mahasiswa ya pokoknya sesuai dengan ini tadi lah. Ini, dia akan dibagi terhadap garis lurus seperti ini. Lalu dicek kondisinya. Ketika kan kita memiliki 3 buah parameter ini, yaitu nama, umur, dan skornya. Jadi dibagi 3, yaitu untuk yang baris pertama itu atau yang indeks 0 itu untuk nama, indeks ke-1 itu untuk age, dan indeks kedua itu untuk skornya. Jadi akan dibagi-bagi. Pokoknya sesuai dengan format yang diinginkan di test case lah. Lalu di sini kondisi, yaitu kondisi ketika jika ada salah satu dari sini yang mengalami kesalahan, maka si program akan mencetak kesalahan membaca baris, yaitu jika terjadi kesalahan di antara code ini, maka si program akan mencetak kesalahan membaca baris. Lalu maaf, maksudnya jika ini untuk caching, ini untuk ini, maaf, saya kurang fokus, yaitu untuk ini jika terjadi kesalahan di sini, maka si program akan mencetak kesalahan membaca baris. Nah, inilah yang untuk si ini tadi, untuk membaca barisnya, itu ini. Nah,
Ketika berhasil, maka dia akan mereturn si loaded student tadi yang ini, yang berfungsi untuk menyimpan data dari mahasiswa yang ingin diakses namanya. Lalu inilah di sini ada metode parse double invariant. Inilah metode yang berfungsi untuk mengkonversi eh, si apa tadi si string tadi menjadi integer atau apalah, untuk mengkonversi tadi lah. Jadi kita akan menjalankan di sini java app.java. Jadi setelah kita membahas semua code-nya, jadi saya akan menjelaskan code-nya, menjalankan code-nya apakah berhasil. Java app.java java. Di sini ketika kita menjalankan, harusnya itu data mahasiswa itu masih tersimpan, yaitu Abdullah ini. Abdullah ini harusnya masih tersimpan. Tapi kita coba jalankan Java app. Nah, kan sini kan ada masih data yang tersimpan. Jadi kita ingin menghapusnya. Jadi kita keluar dulu dari aplikasi. Kita java.app.java. Lalu kita kan di sini kita mengetahui bahwasanya tadi kata kuncinya itu reset. Di sini kayaknya kata kuncinya itu reset atau di mana lah tadi saya lupa. Pokoknya kata kuncinya itu reset, jadi Java app reset. Nah, data mahasiswa tidak tersedia, tidak ada data mahasiswa. Harusnya di sini juga sudah hilang. Nah, jadi itulah kegunaan dari delete delete eh, delete delete dari fungsi metode delete filenya. Jadi kita coba menjalankan aplikasi berdasarkan test case lah. Eh, Test case-nya dari eh, Delcom saja. Nah, dari Delcom saja. Inputnya itu 1, 1, 2, 3 ABC. 1 yaitu untuk menambah data, namanya 1, 2, 3, H-nya ABC 1, ABC. Nah, di sini kita lihat for input string ABC. Nah, kita lihat di sini bahwasanya ABC ini kan tadi harusnya angka ya. Jadi ini kan dikonversi lah terhadap integer. Tapi karena ini tidak bisa dikonversi menjadi integer, maka si program akan mencetak kesalahan for input string ABC. Lalu kita masuk untuk menambahkan data lagi 1, lalu namanya itu 1, 2, 3, skornya ABC. Nah, kita lihat terjadi illegal argument exception unperceivable number ABC. Jadi skornya itu pada awalnya itu kan skornya itu gak boleh, pokoknya sama lah ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Ini string kan. Nah, ketika ini string akan diubah menjadi integer. Nah, itu kan ABC ini gak bisa diubah menjadi integer. Jadi dia akan mencetak kesalahan. Lalu ABC 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 1 1, 2, 3 H-nya -1. Lalu skornya -1 juga. Nah, kita lihat di sini terjadi illegal argumentation exception, nama hanya boleh terdiri dari karakter alfabetik. Nah, kita lihat di sini bahwasanya nama itu gak boleh integer. Jadi nama itu harus karakter alfabetik, yaitu A sampai Z dengan huruf kecil atau A sampai Z dengan huruf besar tadi. Karena terlalu panjang dan untuk menghemat waktu juga, ini sesuai juga dengan test case. Jadi harusnya ini berjalan dengan lancar dan sudah saya kumpulkan juga. Jadi ini berjalan dengan lancar. Tapi kita coba dulu untuk menambahkan data mahasiswa, misalnya Moses, tambah data, name-nya Moses, X-nya 19, skornya misalnya 89. Nah, 89. Ini akan tersimpan di student. Nanti harusnya ketika keluar dari aplikasi akan tersimpan di student. Lalu kita tambahkan misalnya winner
Age-nya 19, skornya 99 nggak salah. Nah, di sini udah kita lihat berhasil. Lalu kita ingin menghapus lah, untuk mencoba metode menghapus ID-nya misalnya 1 lah. Berarti harusnya yang terhapus itu Moses. Nah, kita lihat masih tersimpan. Nah, kita keluar dari aplikasi, proses menyimpan data. Harusnya di sini tersimpan. Nah, bisa kita lihat aplikasi kita berjalan dengan lancar dengan kedua buah menu yang bisa berjalan lancar, yaitu untuk tambah data dan hapus data juga berjalan dengan lancar, untuk keluar juga dari aplikasi berjalan lancar dan sesuai dengan modul juga, membuktikan bahwa kode ini berjalan dengan lancar. Nah, sekianlah untuk penjelasan saya, Pak. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.